Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, penembakan di salah satu SMA di Georgia yang terjadi di masa sibuk kampanye Pilpres Amerika Serikat jadi pemicu kedua kandidat untuk mengangkat kebijakan mereka terkait kepemilikan senjata api. Kedua partai punya kedekatan berbeda terkait hak yang dijamin keduanya untuk konstitusi Amerika Serikat tersebut. Sedikitnya 4 orang tewas dalam penembakan di SMA Apalachee di Winder, Georgia. Insiden ini terjadi ketika capres dari kedua partai besar AS sedang gencar berkampanye. Wapres AS sekaligus capres dari Partai Demokrat Kamala Harris meresponsnya. We have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. You know, it doesn't have to be this way. Isu kekerasan senjata di Amerika Serikat jadi topik utama dalam konvensi Partai Demokrat tahun ini, di mana Harris memaparkan ia akan menjadikan isu ini sebagai prioritas kampanyenya. When we win in November, we are finally going to pass universal background checks, red flag laws, and an assault weapons ban. Harris berjanji untuk mengupayakan langkah keamanan kepemilikan senjata yang bisa diterima semua pihak dan tak berusaha untuk merampas hak kepemilikan senjata. Kelompok advokasi melawan kekerasan senjata yakin Harris bisa memenuhi janji ini. Candidate Harris and Vice President Harris have been very, very clear that gun violence, the number one killer of American kids, is a problem that needs a multi-level approach to solve it. We need better policy. Sementara mantan presiden dan capres Partai Republik Donald Trump lewat mimbar Truth Social miliknya menyatakan dukungan ke pihak korban dan menyebut pelaku penembakan sebagai monster yang sakit dan gila. Kelompok konservatif di Amerika Serikat kerap mengadvokasikan isu tentang hak kepemilikan senjata. Namun dalam konvensi nasional Partai Republik kali ini, isu ini bukan jadi prioritas. Konvensi yang berlangsung pada pertengahan Juli lalu hanya 2 hari setelah upaya pembunuhan terhadap calon presiden mereka Donald Trump yang sedang berkampanye di Pennsylvania. Pengalaman tersebut tak mengubah pendirian Trump akan akses senjata bagi warga Amerika. If you take away guns, can't do it because people need the guns for protection. Ketika menjabat sebagai presiden, Trump mendukung pemilik senjata dan ia berjanji untuk mencabut larangan yang diterapkan pemerintahan Biden jika terpilih kembali. Kelompok pro hak kepemilikan senjata mengklaim jika para pemilik senjata di Amerika memberikan suara mereka pada Pilpres November mendatang, suara mereka ini akan berpengaruh di sejumlah negara bagian penentu. To take back the White House, so we have an executive branch of government that isn't infringing on gun rights, and in congressional districts, strengthening gun rights in the House of Representatives, and getting control of the United States Senate. Tapi Gottlieb mencatat bahwa dalam sejarah pemilu, hak kepemilikan senjata belum jadi perhatian utama pemilih dibandingkan dengan isu ekonomi atau imigrasi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Negara anggota NATO disebut memberikan komitmen anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah jelang KTT dan juga peringatan HUT ke-75 tahun NATO Amerika Serikat dan negara sekutu menjanjikan dukungan jangka panjang untuk mendukung Ukraina. Dalam lawatan jelang KTT NATO di Washington DC, Jens Stoltenberg, Sekjen NATO, berfokus pada upaya Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Ia menyebut sekutu NATO telah menjanjikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stoltenberg memperkirakan ke depannya NATO akan mengeluarkan sekitar $45 miliar per tahun untuk Ukraina. At the summit, I expect allied leaders to agree for NATO to lead the coordination and provision of security assistance and training for Ukraine. It is also why I proposed a long-term financial pledge with fresh funding every year. The more credible our long-term support, the quicker Moscow will realize it cannot wait us out, and the sooner this war can end. It may seem like a paradox, but the path to peace is therefore more weapons for Ukraine. Presiden AS Joe Biden memuji aliansi tersebut.
juga atas komitmen sejumlah besar negara anggota terkait anggaran pertahanan. NATO was founded 75 years ago, and I think the lessons we've learned then and about standing together to defend and deter aggression have been consequential. And we've made NATO, under your leadership, we made it larger, stronger, and then it's more united than it's ever been. 23 dari 32 negara anggota NATO berkomitmen untuk menggunakan sedikitnya 2% dari PDB mereka untuk anggaran pertahanan. Invasi Rusia atas Ukraina adalah perhatian utama NATO saat ini. Ukraina yang bukan anggota NATO adalah batas paling timur sejumlah negara Eropa dengan Rusia. Sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014, aspirasi Ukraina untuk jadi anggota NATO terus dijajaki. Namun aplikasi resmi baru diajukan pasca serangan Rusia pada tahun 2022. Meski tak masuk NATO, analis menilai Ukraina masih banyak mendapat dukungan bilateral dari sejumlah negara. Some of them pledging, basically mutual defense, others pledging military support over a longer period of time. So again, the Ukrainians can count on that support. Upaya NATO untuk lebih proaktif dalam mendukung Ukraina jadi salah satu potensi agenda KTT NATO bulan depan. The main issues still are, what does the alliance say to Ukraine after it pledges of support over the last few weeks? What is the nature of the NATO-Ukraine relationship going forward? NATO is taking over from the United States the military assistance and coordination of military training for Ukraine. That's a major step that's happening right now. Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru dijadwalkan untuk turut hadir dalam KTT NATO yang menurut analis jadi cerminan kewaspadaan akan potensi berkembangnya ancaman di luar Atlantik Utara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Perdana Menteri Inggris membantah laporan bahwa Amerika Serikat kecewa dengan pembekuan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata Inggris ke Israel. Amerika disebut memahami langkah ini yang dikecam pemerintah Israel. Lantas seberapa besarkah dampak pasar pembekuan ekspor senjata Inggris ini? Berikut informasinya. Inggris akhirnya menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel setelah sebuah tinjauan hukum menyimpulkan ada risiko nyata bahwa persenjataan ini bisa digunakan melanggar hukum humaniter internasional di Gaza. Meski demikian, di parlemen, Perdana Menteri Inggris menyatakan negaranya tetap mendukung hak Israel untuk membela diri. In relation to licenses, this isn't an Israel issue, it's the framework for all licenses that have to be kept under review. We either comply with international law or we don't, and we only have strength in our arguments because we comply with international law. Menurut analis, langkah Inggris tak akan banyak berdampak pada operasi pasukan pertahanan Israel IDF. Most of Israeli weapons and ammunition come actually from the United States and Germany. It's amount to nearly 99% of the arms supplied to Israel. Tapi langkah Inggris lebih signifikan secara simbolis. Suspension sends a clear message that you can be a friend of Israel, you can support Israel, and the UK, including Labour, supporting of Israel, especially after October 7, and rightly so, but at the same time to disagree fundamentally with the way Israel conducts the war and how it use weapons. Larangan ekspor dari Inggris mencakup ekspor komponen pesawat dan helikopter tempur serta drone. Untuk membatasi penjualan senjata kepada Israel atau bahkan memberlakukan embargo senjata juga terdengar di negara-negara lain yang menjadi sekutu dekat Israel, termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di Kongres Amerika Serikat, suara-suara paling vokal dan paling kritis datang dari Partai Demokrat, partai Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Analis mencermati langkah Inggris bisa menguatkan desakan ini. It kind of shows that for the very first time that a very close partner and ally of Israel doesn't trust the Israeli government when they're saying that they are complying with the laws of armed conflict. Other European countries might want to now revisit their arms export licenses. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menghadapi meningkatnya penolakan domestik karena berlanjutnya perang di Gaza dan masih banyaknya sandera yang ditahan Hamas. Moving against the Netanyahu government is now seen less and less so as moving against Israel as a whole or the Israeli public.
Israel membantah telah melanggar hukum internasional dalam serangan balasannya ke Gaza dan hanya mengarahkan serangan kepada kelompok Hamas selaku serangan 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Hamas dituduh bersembunyi di sekolah, rumah sakit, dan menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Sementara kritikus terhadap perang menyoroti banyaknya warga sipil yang menjadi korban, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas telah melampaui 40.000 orang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebagai dua negara demokrasi besar di dunia, Indonesia dan Amerika Serikat terus merapatkan kerjasama, termasuk dalam isu ekonomi dalam Forum Bisnis Indonesia-Amerika Serikat. Perusahaan Amerika Serikat diajak untuk menjajaki peluang kerjasama strategis di Indonesia. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan strategis komprehensif. Hubungan kedua negara semakin mendekat. Selain menjadi mitra komersial dan strategis yang penting, AS menyebut Indonesia punya kedudukan yang tepat untuk memimpin kemajuan ekonomi kawasan. Indonesia continues to lead the way as IPEF partners now turn from negotiating to the important step of operationalizing their agreements across the supply chain, the clean economy, and the fair economy pillars of IPEF. Forum bisnis ini termasuk dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Menlu Retno Marsudi menegaskan pentingnya pemahaman budaya dan kapasitas negara sebagai kunci sukses berbisnis. As Indonesian part, we open our door for collaboration with any countries to realize the economic potential, of course, and therefore the win-win paradigm must be prioritas in the US-Indonesia business relation. So what we need from the US is more investment and fewer trade barriers. Indonesia dan Amerika Serikat menaikkan status kerjasama menjadi kemitraan strategis komprehensif pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gedung Putih November 2023 lalu. Pada tahun 2023, total volume perdagangan Indonesia dan AS mencapai 36,7 miliar dolar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 16,9 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,8 miliar dolar, sementara ekspor AS ke Indonesia mencapai 9,9 miliar dolar. Sementara investasi AS di Indonesia mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dengan total 4.619 proyek. Di tahun politik 2024, dengan pilpres yang terjadi di kedua negara, pelaku usaha optimistis hubungan Indonesia dan AS akan terus kondusif untuk berbisnis dan investasi. We would love to see a trade agreement very soon between Indonesia and the United States because the Western world is where we're focused. As we say, we promote this Indonesian technology to the US, the West, and the rest. Namun yang tak kalah penting adalah membangun ekosistem dan regulasi yang konsisten dan ramah bagi investor. Yang paling kita lihat, yang paling penting adalah siapa sebenarnya key driver dari ekonomi, private sector. Policy design itu harus betul-betul predictable, sehingga mereka juga dengan nyaman untuk melakukan perhitungan investasi. Dari administrasi yang nanti akan berganti juga mendapatkan manfaat juga dari situ. Ada hubungan mutualis simbiosis antara private sector dengan pemerintah yang juga akan mengalami transisi. Akhir tahun 2024, Departemen Perdagangan AS akan memimpin misi perdagangan Smart Cities atau Kota Pintar dengan mengunjungi Jakarta, Denpasar, dan Nusantara, serta mengajak perusahaan AS yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masri Eva, VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Simpo Dunia. Pemirsa, kebakaran hutan belakangan mengganas di California. Dengan korban jiwa terbanyak pada 2018 lalu, kebakaran lebih luas pada 2020 dan 2021. Guna mencegah terulangnya kebakaran hutan ini, sejumlah langkah ditempuh, termasuk pembersihan besar-besaran pepohonan dan semak belukar. Dengan gergaji dan berbagai alat berat, pekerja dari Dinas Kehutanan Nasional Amerika Serikat membersihkan pepohonan dan semak-semak di Hutan Nasional Tahoe di California. Langkah ini dilakukan guna mencegah resiko kebakaran hutan yang beberapa tahun belakangan mengganas di negara bagian paling padat penduduk ini. We're trying to reduce the threat of large-scale wildfires by reducing the number of trees
across the national forests in the western U.S. When there's too much fuel or vegetation, then that creates larger, more intense wildfires. The other thing that's happening is we're having more intense drought, and in a lot of cases, less precipitation, which stresses the trees and creates a situation where they're weakened. Tapi upaya Dinas Kehutanan ini mendapat sorotan dari sebagian aktivis lingkungan hidup, termasuk Cal Wald, yang khawatir pemangkasan dilakukan dengan berlebihan sehingga justru kurang mendukung kesehatan hutan. We're asking the Forest Service to make their treatments lighter, to focus on smaller trees and shrubs, leave the larger trees, and ensure that the scenery and recreation opportunities that people enjoy along the North Yuba River are protected. My wife and I camp in the Yuba River drainage. We go hiking there. I was just there a couple of weeks ago. So, this is an important area to us, and we don't want to see it. We don't want to see it burn up, and we don't want to see it logged over. Yayasan Hutan Nasional atau National Forest Foundation adalah organisasi nirlaba yang dibentuk Kongres AS untuk bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Nasional untuk mengelola hutan-hutan di lahan milik pemerintah federal Amerika Serikat, termasuk di Hutan Nasional Tahoe. People will have to get used to seeing a less dense forest because that's a healthy forest. But right now they're pretty dense and pretty crowded, and I think that's mistakenly thought of as being normal. I once heard someone describe forest thinning and logging operations as open heart surgery. Afterwards it's not a pretty sight. It can look a little bit rough, but forests recover and they're very resilient. Kebakaran hutan menjadi masalah yang rutin dihadapi California dan negara bagian sekitar. Tapi kebakaran ini memuncak pada 2020 dan 2021 sebelum mereda tahun-tahun sesudahnya. Gubernur California menganggarkan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk 2 tahun fiskal ke depan dalam upaya untuk menjaga kesehatan hutan dan membuat masyarakat lebih tahan terhadap kebakaran hutan di masa mendatang. Dari San Francisco, California, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bekerja dari rumah masih dilakukan banyak pekerja kantoran di Amerika Serikat. Tapi sebagian perusahaan dan juga organisasi ternyata tak sepenuhnya mempercayai bahwa pegawai mereka memang bekerja. Sehingga meluncurkan perangkat lunak yang diberi nama Bossware untuk memantau para pekerja. Bekerja dari rumah setidaknya beberapa hari sepekan telah menjadi kenormalan baru bagi pekerja kantoran. Tapi meski riset menunjukkan bekerja dari rumah bisa meningkatkan produktivitas, sejumlah perusahaan mulai menggunakan perangkat lunak pemantau kegiatan pegawainya. Program yang dikenal sebagai Bossware melacak gerak keyboard dan mouse atau gerakan mata, bahkan merekam layar pegawai hingga website yang dikunjunginya. Hubstaff adalah salah satunya. Hubstaff looks at several factors, including mouse activity, keyboard activity, and that is really not what you're typing on the keyboard, but are you typing on it? So pressing any key, it doesn't record which key it is. Maybe there's a script that's opening the same tabs in a browser, every 30 minutes, and it can detect that sort of thing. Menurut bos perusahaan Bossware ini, 4-8% pekerja menggunakan aplikasi tandingan untuk mencuri waktu. Tapi pemantauan begitu ketat dengan dalih mengoptimalkan produktivitas justru memiliki dampak sebaliknya menurut penelitian. Situs pengulas bursa kerja Glassdoor.com menggelar survei baru-baru ini melibatkan sekitar 2.000 pekerja kantoran. Hasil survei ini adalah 40% lebih dari responden mengaku mereka justru merasa kurang produktif bila terus dipantau secara ketat oleh atasan mereka, termasuk saat bekerja dari rumah. Menurut pakar ketenagakerjaan, ini karena perangkat lunak pemantau pekerja justru menurunkan kepuasan kerja mereka. If we begin to start seeing across the board that companies are implementing these employee monitoring softwares, I can guarantee you that we will begin to see a mass exodus of employees. As I mentioned earlier, there is data that shows that people actually overwork when they're working from home. Ini dialami Dinas Paten AS, lembaga di bawah Departemen Perdagangan, yang meluncurkan Bossware pada karyawannya tahun 2015. Meski produktivitas meningkat, jumlah karyawan yang pindah naik 3 kali lipat karena pegawai tak ingin dipantau begitu ketat.
There's quite a bit of research showing that creativity and insight are facilitated by people having breaks at regular intervals or shifting maybe and doing something else or having an interaction with a colleague and then coming back to a problem. And so the traditional monitoring approaches might actually backfire. Tapi seperti bekerja dari rumah telah menjadi kelaziman, Bossware juga menjadi bagian kenormalan baru. Menurut survei oleh Forbes Advisor, 43% pekerja mengaku kegiatan online mereka dipantau atasan. Sekitar 31% responden mengatakan ini berdampak positif karena pegawai dibuat akuntabel. Tapi jumlah lebih besar, 36% mengatakan ini berdampak negatif karena menciptakan iklim saling tak percaya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tren terbaru cari jodoh di kota New York tak lagi lewat aplikasi kencan, tapi melalui klub lari. Belakangan mulai bermunculan klub lari yang sengaja memfasilitasi anggotanya untuk mencari jodoh. Dan berikut informasinya. Aplikasi cari jodoh sudah biasa di kota New York. Tapi tren cari jodoh terbaru saat ini adalah lewat klub lari. So I decided in late spring that I was just going to cleanse from the dating apps. I wasn't finding any success on it. And I've had a lot of fun and been meeting people in fun and unique ways like this club. Menurut platform tiket global Eventbrite, acara kencan melalui aktivitas olahraga alami kenaikan minat hingga 135% dari 2022 hingga 2023 di Amerika. Salah satu yang terpopuler di kota New York adalah Lunch Run Club yang rutin bertemu setiap Rabu malam di Washington Square Park di Manhattan. Yang datang ke sini harus ikuti aturan warna baju. So everybody owns black in New York. It's kind of like the New York uniform. So we made it all black if you're single. And then we wanted to just be open to everyone. So even people who are just looking to make friends, we wanted them to still be able to come, enjoy the run club. So we just said wear colors if you're taken. Mayoritas yang hadir beralasan karena lelah gunakan aplikasi kencan. Hal ini turut dibuktikan oleh sebuah studi. I think there's some disenchantment with dating apps overall, of feeling like they're an option, but maybe not the best option. Whereas speed dating or something similar, an in-person meeting, a group maybe where there's similar interests, allows people to connect in person and have that initial conversation without the phone as an intermediary. Steve Cole kembangkan aplikasi Lunch, aplikasi kencan yang berorientasi pada kebugaran yang kemudian menginspirasi hadirnya klub lari ini. Klub ini berkembang dari 30 peserta di awal menjadi hingga 1.200 orang pada pertemuan akhir-akhir ini. It's actually the largest singles event ever recorded in New York City, and we actually break that record every week as we continue to grow. Para peserta yang hadir berlari sekitar 5 km dan lanjut berkumpul di bar. And then the big event is the #BeersAfter, which is where we all congregate at one bar and we just mingle. It's great. Warga kota New York disebut-sebut sebagai warga yang 70% diantaranya aktif berolahraga. Olahraga yang populer di sini termasuk olahraga lari, jalan kaki, kemudian calisthenics dan juga bermain golf. Hal ini juga tidak lepas dari fungsi taman publik yang disebut-sebut nomor 2 terbaik di Amerika Serikat dalam segi kualitas dan juga jumlahnya yang banyak. Namun di sisi lain, New York City juga dikenal menyediakan berbagai tempat olahraga publik berbayar seperti gym dan kelas olahraga yang dikenal tidak ramah kantong bagi warganya. Dari New York City, Randy Jacksana dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.